semua. Uh, Perkenalkan, saya Gigi Muslim Parayogo. Uh, saya seorang seismik dan struktur engineer yang bekerja di Presinet Total Teknologi, yang sekarang kurang lebih sudah bekerja hampir dari 2 tahun ya. Dan pada kesempatan kali ini mungkin saya akan uh, sharing session aja ya tentang apa yang sudah saya dapatkan selama saya bekerja di Presinet maupun di tempat yang sebelumnya. Tentang kali ini temanya adalah prosedur analisis desain instalasi seismik berdasarkan ASTO GSID 2014. Nah, jadi kalau di jembatan ini, prosedur instalasi seismik yang pakem atau sering digunakan ya partnya ini, ASTO GSID, kalau untuk jembatan ya. Adapun untuk outline presentasinya nggak banyak ya, cuma ada pendahuluan, prosedur analisis, dan contoh analisis. Mungkin sebagian besar porsi dari pemaparan ini akan lebih banyak nanti ke contoh analisisnya, karena ini kan mau membahas prosedur perhitungannya secara lebih detail dan lengkap. Baik, pendahuluannya yaitu di Indonesia ini kan daerah zona dengan seismik yang tinggi ya. Jadi kita sebagai civil engineer, terutama sebagai seorang software engineer, perlu dibekali dengan pengetahuan dan pengetahuan dan pembekalan yang tinggi tentang pengetahuan di bidang seismiknya. Karena kalau kita lihat sejarahnya, di mana gempa-gempa besar itu terjadi, jika tidak didesain atau dengan direncanakan dengan baik, akan menghasilkan kerusakan yang sangat besar ya, dari segi cost ekonomi maupun juga mungkin uh, kehilangan nyawa atau korban. Kalau cost mungkin bisa diganti di kemudian hari, cuman kalau nyawa itu kan yang tidak ada gantinya. Dan untuk di struktur jembatan mungkin untuk korban nyawanya nggak sebanyak dari yang gedungnya. Tapi kalau dari segi cost investasi mungkin jembatan itu lebih mahal. Tapi ini antara bangunan gedung dan jembatan memiliki pendekatan pendekatan yang berbeda ya, tentang bagaimana dia struktur itu dirancang untuk menahan beban gempa. Nah, ini kalau kita bisa lihat gambar-gambar di depan ini adalah beberapa struktur yang terkena gempa besar dan mengalami kerusakan yang sangat parah ya. Ada uh, gempa Loma Prieta tahun 89, kemudian yang terkenal itu gempa Kobe ya, Northridge, dan yang paling kanan bawah ini ada yang belum lama terjadi di Indonesia, di Palu, gempa yang sangat besar ya, tahun 2018. Nah, berkaca dari sini, maka kita perlu mendesain atau merencanakan suatu strategi selain dari desain konvensional. Jadi ada pendekatan lain untuk merencanakan struktur itu untuk tahan dari beban gempa. Salah satunya adalah dengan isolasi seismik ya. Jadi secara definisi atau teknik, isolasi seismik itu adalah suatu teknik dengan pengaplikasian flexible bearing kepada suatu struktur untuk memisahkan respon struktur tersebut terhadap uh, gerak tanah atau ground motion. Jadi ketika gempa, struktur di atasnya itu yang duduk di atas flexible bearing tersebut akan dapat terisolasi dan bergerak secara independen. Nah, dengan kita aplikasikan flexible bearing ini, tentunya gaya yang akan masuk struktur akan jauh lebih sedikit karena uh, material bearing tersebut adalah material yang fleksibel ya dibandingkan material kalau kita pakai baja atau beton biasa. Jadi hal ini akan mengurangi gaya gempa yang akan masuk ke struktur, sehingga mungkin nanti di akhirnya kita bisa memperkecil dimensi struktur atas ataupun bawah dengan mengurangi jumlah tulangan atau dimensi, atau kita dapat juga meningkatkan performa atau kinerja struktur itu sendiri. Nah,
Kalau dari desain workflow-nya untuk desain seismic protection ini terlihat pada gambar berikut ya, di mana pertama uh, proses desain itu selalu diawali oleh uh, desain engineer, struktural design itu. Ini desain engineer bisa berupa struktur engineer ataupun geotek engineer. Nah, pada saat proses ini, mungkin di perjalanannya dia menemukan suatu kasus atau apa yang struktur tersebut harus diperlengkapi atau ditingkatkan kinerjanya dengan menggunakan suatu proteksi seismik dengan menggunakan seismic device ya. Nah, jadi ketika ada di sini, ini seismic engineer bersama dengan struktur engineer bisa berkolaborasi bersama untuk merencanakan suatu sistem struktur yang tahan akan gempa desainnya. Nah, dari sini akan dimulai preliminary seismic analisisnya. Ini pasti diawali oleh seismic engineer. Ini biasanya dari sini seismic engineer akan mendapatkan input parameter struktur seperti geometri struktur, mutu struktur yang digunakan, kemudian ada parameter seismiknya atau zonasi gempanya, seismik hazard map, dan apapun yang dibutuhkan tentang batasan-batasan dalam mendesain suatu struktur. Nah, dari sini kemudian si seismic engineer akan melanjutkan ke analisis preliminary design of seismic protection system. Ini maksudnya ke seismic device-nya itu sendiri. Jadi seismic device kan ada banyak ya, kayak seismic isolator itu ada yang tipenya berbahan karet atau yang menggunakan friksi. Jadi yang berbahan karet seperti lead rubber bearing, kemudian ada high damping rubber bearing, kemudian untuk yang tipe friksi ada yang menggunakan pendulum bearing, dan untuk sistem disipasi energi bisa menggunakan damping yang seperti piston shock breaker mobil ya. Jadi ini di sini seorang seismic engineer akan dibantu oleh si seismic device engineer. Nah, seismic device engineer ini dia hanya khusus mendesain si device-nya itu sendiri. Dia jadi lebih spesifik bagaimana dia mendesain suatu device itu sesuai dengan requirement yang telah nanti ditetapkan oleh si seismic engineer ataupun si structural engineer. Jadi nanti dimensi bearingnya harus berapa, kemudian tingginya berapa, dan sebagainya. Kemudian ketika ini sudah selesai di device engineer, maka kan nanti keluar dimensi dari device-nya itu sendiri ya. Nanti kita bisa desain sambungannya, kita desain segala macam untuk itu dapat dipasang di strukturnya. Kemudian kita backup analisis strukturnya dari struktur yang awalnya konvensional, kemudian diperlengkapi dengan suatu seismic protection. Nah, ini jadi nanti akan di analisis ulang. Di sini ada seismic engineer, ada structural engineer, dan geotek. Nah, jadi nanti dievaluasi ulang apakah strukturnya perlu penambahan tulangan kah, atau penambahan dimensi, atau mutu, dan segala macam. Nah, kalau dari proses ini oke, ini bisa lanjut ke final design. Tapi kalau misalkan di sininya nggak oke, ini balik lagi ke prelim seismic analisisnya. Jadi misalkan awalnya dirancang dengan menggunakan base isolation ya, tipe bearingnya itu lead rubber bearing. Ternyata dengan menggunakan lead rubber bearing dia nggak cocok karena level displacement-nya atau perpindahannya terlalu besar sehingga perlu diganti dengan pendulum bearing atau berbagai kasus yang lainnya. Nah, ini diolah ulang pakai nanti parameter yang lain, sensitivitas yang lain, dan ini dilakukan looping hingga nanti proses ini yang di sini oke, dan masuk ke final design dan speknya. Dan yang akan difinalkan oleh si design engineer. Nah, dari sini barulah selesai dari diagram alir pekerjaannya. Kemudian untuk
key parameter di desain isolasi seismik itu apa sih isolasi seismik? Jadi kalau misalkan di jembatan, kalau kita mendesain dengan cara konvensional, ketika dia terkena beban lateral, terutama beban gempa ya, kalau struktur konvensional dia akan berperilaku seperti gambar yang ini. Jadi dia di pier-nya akan terjadi suatu koloni single pier, ani baloknya tipe jepit ya atau menerus. Ini nanti akan ada uh, sendi plastis yang terbentuk nih di tumpuan maupun di sambungan antara struktur atas dan pier atau pier head-nya. Jadi ini ada kemungkinan kalau gempanya besar ya terjadi kerusakan. Nah, tapi kalau misalkan si struktur itu kita perlengkapi dengan base isolation, nah dia akan pier ini yang bergerak itu jadi perpindahannya akan diserap oleh si device ini. Jadi energi gempanya akan masuk hanya ke uh, device seismic device ini. Jadi yang masuk ke struktur hanya sedikit. Jadi ini akan mengurangi uh, potensi kerusakan yang akan terjadi. Nah, kalau misalkan dari struktur konvensional kita perlengkapi dengan base isolation, apa yang terjadi? Jadi itu kan kita memasukkan suatu barang yang fleksibel ke dalam struktur kita ya. Jadi misalkan ini strukturnya awalnya rigid ya karena ini jepit, dia kan nggak bisa berotasi. Jadi misalkan periodenya fundamental strukturnya ada di sini nih 0,5 detik. Nah, kalau kita input si base isolation, dia akan fleksibel kan. Jadi periodenya akan bertambah panjang nih. Jadi yang tadinya di 0,5 detik, dia akan berpindah menjadi taruhlah di sini sebagai contoh 1,5 detik ya. Nah, ini kan grafik respons spektrum ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah percepatan gempa, sedangkan bawah ini kan periode struktur. Jadi kalau periode struktur kita lebih makin panjang, maka otomatis akselerasinya juga akan semakin pendek. Jadi kalau kita fleksibelkan struktur kita, maka otomatis uh, percepatan atau gaya gempanya yang masuk ke struktur juga akan lebih pendek, lebih kecil. Namun lebih dari itu, kalau kita pakai base isolation, dia akan menambahkan suatu damping tambahan ke dalam struktur itu. Jadi kalau untuk struktur biasa, damping normalnya itu standarnya itu kan 5% ya. Ini relic damping. Terlepas dia pakai struktur baja ataupun beton, tapi tentunya yang pakai baja lebih besar sih biasanya. Biasanya kalau secara aktual nggak 5% juga, biasanya di 3% damping aktualnya. Nah, kalau misalkan kita uh, terlengkapi dengan seismic device, dia akan ada tambahan damping sebanyak kurang lebih ya. Kalau di jembatan bisa dapat sampai maksimum di 30%. Sebenarnya ini bisa lebih dari 30%, cuman nanti secara analisis ini perlu ada analisis tambahan ya, nggak bisa dengan analisis simple yang akan saya jelaskan yang sekarang ini. Jadi base isolation akan meningkatkan fleksibilitas struktur dengan meningkatkan periode, kemudian ada penambahan damping, dan perpindahan hanya terjadi pada disolator. Jadi si shelter bawahnya aja nih yang bergerak relatif terhadap struktur atasnya. Nah, kemudian ini ada beberapa tipe base isolation yang sering digunakan atau umum digunakan pada saat ini. Kalau di jembatan saat ini lagi tren yang namanya ya, di Indonesia terutama lead rubber bearing. Jadi sebenarnya lead rubber bearing itu dia kayak kalau teman-teman tahu itu kayak bearing pad ya. Itu hanya uh, steel plate yang divulkanisir oleh uh, karet. Jadi ada karet, nanti digelar steel plate, digelar karet lagi. Jadi ini ada berlapis-lapis karet, steel. Jadi ntar
antar ke interface di antara kedua material itu, dikasih bonding agent, nanti dimasak, dipanasin ya, sehingga nanti akan terjadi bonding yang sempurna. Itu kalau di eh, apa bearing pad. Tapi ini sebenarnya ada juga untuk base isolation ini namanya high damping rubber bearing. Nah, apa bedanya dengan si uh, elastomeric bearing pad? Nah, kalau high damping rubber bearing dengan namanya aja itu udah high damping rubber bearing. Jadi karetnya ini harus karet yang khusus, dia yang bisa menyerap lebih banyak uh, energi ya dibandingkan dengan karet-karet biasa, dan juga biasanya nih desain tinggi bearingnya itu dia jauh lebih tinggi dibandingkan kalau elastomeric bearing pad. Kalau biasanya kan elastomeric bearing pad dia cuma ya paling tinggi 10 cm ya, karena ya memang hanya untuk nahan beban lateral aja secara elastik. Tapi kalau ini mungkin bisa tinggi bisa sampai 20 cm, 25 cm. Nah, yang di bawahnya ini ada lead rubber bearing. Nah, bedanya apa dengan yang si high damping? Ini bedanya hanya ditambahkan uh, inti timbal atau lead ya. Ini yang di tengah ini uh, namanya lead core. Jadi dari sini ditambahin lead core, jadinya namanya lead rubber bearing. Nah, kalau dari perilaku gaya dan perpindahannya ini terlihat di gambar yang sebelah kanan ya. Ini kalau teman-teman belum tahu ini grafik apa. Jadi kalau misalkan bearingnya itu didorong oleh misalkan taruhlah ini ada prototype test ya. Jadi sebelum dipasang itu dilakukan suatu prototype test atau factory production test. Nah, ini bearingnya nanti didorong nih oleh suatu hidrolik atau aktuator. Nanti kan gayanya masuk ya, terbaca di dial dan juga di spesimennya berapa. Nah, jadi ini grafik antara gaya si yang terjadi di bearing dengan perpindahan yang terjadi. Nah, kalau untuk head damping rubber bearing, ini perilakunya seperti ini ya. Ada tambahan damping sedikit nih di areanya ini, cuman nggak begitu banyak. Nah, dengan kita menambahkan inti timbal di uh, karet kita, nanti jadi dia ada penambahan gaya yang bisa masuk nih, sehingga nanti kurvanya lebih lebih gemuk. Jadi dia bisa menyerap lebih banyak gaya gaya gempa terutama. Nah, yang bawah ini ada tipe pendulum ya. Ini yang mengandalkan friksi. Jadi ini pakai Teflon biasanya atau sliding material. Nah, ini kalau perilaku histaritik atau force displacement ya ini seperti ini. Kalau untuk kekakuan elastiknya ini untuk pendulum system dia jauh lebih kaku dibandingkan ini base isolasi dengan berbahan dasar karet. Nah, ini tadi tambahan damping itu tambahan damping itu merupakan fungsi dari si energinya ini ya. Jadi semakin besar area atau area disipasi gempanya, semakin besar damping yang akan dihasilkan oleh si seismic device itu sendiri. Nah, untuk prosedur analisisnya uh, berdasarkan ASTO, jadi ASTO GSID ya, ini dibagi menjadi 4 ya. Ada pertama dengan menggunakan simplified method, ini kalau bisa kita kenal di Indonesia, static equivalent ya, atau di ASC itu namanya equivalent lateral force. Kemudian prosedur nomor 2 adalah single mode spectral method. Ini menggunakan respon spektrum analisis, uh, tapi dia hanya menggunakan satu mode yang dominan. Jadi biasanya tuh yang diperhitungkan mode-nya yang di atas 90% tuh partisipasi masanya. Jadi kalau di bawah itu harusnya nggak oke untuk dilanjutkan analisisnya. Nah, yang ketiga ini ada multimodal spectral method. Ini juga pakai respon spektrum analisis, cuman mode yang diperhitungkan atau jumlah ragam getar yang diperhitungkan tuh lebih banyak ya. Jadi ada yang nanti mungkin ada mode yang itu kan, kalau respon spektrum adalah
metode superposisi dari periode dari perilaku natural struktura ya. Jadi nanti di superposisi ada mod yang dominan, ada yang kurang dominan, nanti di superposisi menghasilkan eh, prediksi perilakunya suatu struktur. Nah, yang keempat, ini tipe ya, nomor 4, dengan menggunakan time history method. Nah, kayak seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebelumnya saya bilang kalau dampingnya itu hanya bisa 30% ya. Sebenarnya kalau kita mau pakai lebih dari 30%, boleh saja, tapi nanti kita analisisnya harus masuk ke sini nih, time history method, time history analysis. Time history analysis ini tapi ini dibagi lagi ada dua yang menggunakan model time history. Uh, ini kalau di ETAPS namanya fast non-linear analysis. Jadi kalau yang ini perilaku non-linear hanya terjadi di bearingnya. Strukturnya itu entah struktur bawah dan atasnya dianggap berperilaku elastik. Jadi yang berperilaku non-linear hanya si isolator bearingnya. Nah, yang kedua adalah direct integration. Direct integration ini kita harus udah definisikan struktur itu perilaku non-linearnya juga dengan si bearingnya. Jadi kalau kita mau justifikasi damping kita lebih dari 30, kita harus pakai metode yang ini nih, direct integration time history analysis. Nah, itu intermezzonya. Nah, dari keempat prosedur ini nanti bearingnya ini akan ada analisis lower bound analisis dan upper bound analisis. Jadi apa sih ini? Ini adalah analisis batas bawah ya, lower bound dan batas atas upper bound. Batas bawah dan batas atas dari si perilaku bearingnya itu sendiri. Jadi ini kan berbahan dasar karet ya. Kalau litra berbearing contohnya, dia tuh ada tiga material, ada material baja, material karet, dan material eh, timbal atau lead ya. Jadi dari penggabungan ketiga itu secara perhitungan ya bisa kita hitung. Cuman kalau secara nature-nya itu karet itu adalah material yang kurang eh, nggak terlalu konsisten ya. Jadi eh, di displacement sekian nanti modulus gesernya misalkan 8 MPa di shear strength 100%. Nah, tapi ketika nanti dia ada di shear strength 150, modulus geser karetnya bisa shifting ke uh, yang lebih rendah, kayak misalkan 5 MPa atau 6 MPa. Nah, jadi dari situ perilakunya kita perlu sediakan window suatu window yang ketika nanti kita miss dalam mendesain, tapi itu masih dalam batas yang sudah uh, disyaratkan oleh code ini. Jadi ada lower bound, ini nanti bearingnya itu didesain dengan kakuan yang lebih rendah dengan dikalikan suatu faktor tertentu, dan upper bound ini dikalikan faktor pengali. Nah, tapi ini bedanya antara jembatan dan gedung. Itu kalau di jembatan hanya ada dua nih, lower bound sama upper bound analisis. Nah, kalau di gedung itu ada tiga, ada nominal analisis, lower bound analisis, dan upper bound analisis. Nah, kita di gedung itu biasanya kita desain di nominal. Nah, nanti dari nominalnya itu untuk masuk ke analisis lower bound, faktor atau parameter bearingnya akan kita kali faktor reduksi atau faktor pengurangnya. Nanti jadi lower bound. Cuman kalau di jembatan ini nominalnya itu ya lower bound ini. Jadi dia nggak ada nominal bound di jembatan. Dia hanya ada lower bound nanti dikali faktor pengali dia jadi upper bound. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita Maaf Mas Gigi motong. Untuk suaranya hilang Mas. dari yang sebelumnya, apakah uh, terlewat jauh atau perlu saya ulangi atau gimana ya Mas? Enggak, tadi waktu saya bicara langsung itunya. Pada saat hilangnya tuh. Mulai hilangnya. Oh ya, baik. Ya, nanti kalau hilang lagi langsung interupsi aja nggak apa-apa ya Mas. Oke siap Mas. Ya. Jadi ini adalah prosedur analisis atau step by step analisis dari ASTO GSID 2014.
Untuk ada 4 step ya, A, B, C, dan D. Yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi struktur jembatan dan set data itu. Jadi di properties struktur jembatannya kita nanti harus cari tahu masa strukturnya itu berapa, terus geometri strukturnya itu seperti apa, apakah dia simple span, multi span, atau portal, atau segala macam. Kemudian nanti kita bisa hitung dari dimensi geometri, ada material, kita bisa hitung kekakuan substructure, eh, kapasitasnya bisa kita hitung. Kemudian kita juga perlu tentukan kondisi atau jenis tanahnya di mana struktur itu akan dibangun. Dari situ nanti kita bisa mendapatkan uh, kurva respon spektrum desain ya untuk mendesain struktur kita terhadap gaya gempa rencana. Nah, dari situ kita kemudian bisa menentukan kinerja dari uh, isolated jembatan itu, isolated bridge-nya. Nah, di step B-nya kita mulai masuk ke analisis tadi kan proses pengumpulan data ya. Kita kemudian olah di sini nih, di step B. Kita akan aplikasikan respons spektrumnya tersebut menggunakan metode SDOF ya, atau simplify tadi, berdasarkan karakteristik atau kekuatan dari isolator bearing yang nanti akan kita tentukan. Kemudian kita uh, cek atau verifikasi perhitungan SDOF itu terhadap perhitungan atau dengan metode multimodal spectral analysis. Nah, kemudian yang step C ini sebenarnya sama, cuma nih arahnya untuk yang B ini di arah longitudinal jembatan. Kalau yang step C itu untuk arah transversal jembatan. Tapi secara prosedural ini adalah prosedur yang sama, step B dan C. Nah, kalau step B dan C sudah kita selesai hitung, nanti kita akan masuk ke uh, kombinasinya. Jadi gempa itu kan nggak cuma datang di satu arah, di arah longitudinal aja atau di transversal aja. Jadi bisa jadi dari sudut ya, misalkan 45 derajat terhadap sulfur atau berapapun. Jadi nanti ada kombinasi gaya yang masuk ke arah longitudinalnya berapa persen dan ke arah transversalnya berapa persen. Nah, kalau kombinasinya itu sebenarnya standar kayak di code-code yang udah ada sebelumnya, yaitu 100% di arah yang dominan, kemudian 30% di arah yang kurang dominan. Kemudian itu nanti di-rotate dari yang dominannya di arah longitudinal, kita rotate yang dominannya di arah transversal. Kemudian contoh analisis kita masuk ya. Jadi ini saya buat ini, jadi kalau dari secara project nih nggak ada ya, cuman ini saya buat aja sebagai contoh. Saya buat jembatan multispan, tapi ini nggak continuous, dia simple span. Ada 3 span ya, yang terdiri dari PCI girder, dan satu spannya itu terdiri dari 8 girder ya. Ini kalau dilihat cross sectionnya kurang lebih seperti ini. Ya, ada single pier, dan ini tipe hammerhead pier. Nah, jenis tanahnya diasumsikan menggunakan tanah SD, dan jembatan ini adalah untuk jembatan jalur kendaraan terlalu lintas. Jadi satu spannya ini kurang lebih IGDR-nya adalah IGDR yang bentang 40 meter dengan tinggi pier sebagai berikut ya. Nah, agak ada perbedaan sedikit, di abutmennya juga ada beda sedikit. Kemudian dari sini kita bisa masuk ke parameter struktur jembatannya. Jadi kalau dia jembatannya tipe simple span ya, dia jadi satu pier ini di abutment ada satu tumpuan di arah elevation ya. Ini jadi satu nanti dikali 8 girder ya. Tapi ini kita anggapnya untuk daerah elevasinya nih satu aja.
Jadi ini abutment 1 dinamakan atau kita kasih kode M1. Kemudian di peer 1 nih yang di sini dia ada yang mengarah ke A1 dan mengarah ke P2 ya. Jadi ada M2, M3. Kemudian di sini ada M4, M5 dan M6. Jadi ada 6 titik bearing ya. Dan dengan masing-masing titiknya itu ada 8 girder sehingga nanti akan ada 8 bearing. Nah, untuk berat struktur atas atau dead load-nya ini di Asto GSID dikasih notasi sebagai namanya WSS. Nah, jadi ini uh, berat strukturnya itu merupakan berat dari si girder, kemudian berat slab, berat aspal, parapet, diafragma, dan apalagi kalau ada. Cuman kalau di sini saya asumsinya beban matinya hanya ada ini saja. Jadi dari sini pertama saya modelkan dulu semua cross sectionnya di software analisis, kemudian saya kasih beban sendiri ya, SOL, kemudian kita run dapat reaksi, dan reaksi ini kita ambil untuk uh, perhitungan dead load. Kalau mau simple seperti itu, cuma kalau mau dilakukan manual, perhitungan Excel juga nggak masalah. Dan kemudian untuk beban hidupnya, uh, untuk eksitasi masa beban hidup ini nggak diperhitungkan dalam kasus ini, cuma biasanya kalau diperhitungkan itu diambil maksimum ya 0,3 beban hidupnya. Tapi yang paling banyak dipakai itu biasanya untuk jembatan, dia nggak memperhitungkan beban hidup pada eksitasi massa ketika dia terjadi gempa. Nah, untuk berat struktur bawahnya dia ada 4 super atau 4 titik ya. Ada abutment 1, ini beratnya kurang lebih sekian nih, 295 ton ya. Tier 2-nya 400 ton, abutment 2 300 ton. Nah, kemudian ada lagi istilah di ASTO itu partisipasi massa pier, WPP. Ini WPP bisa kita anggap nol kalau kita asumsikan piernya itu sangat kaku. Jadi dia nggak ada massa yang bergoyang saat terjadi gempa. Nah, kurang lebih ilustrasinya sebagai berikut nih. Ini yang memiliki partisipasi massa karena piernya agak fleksibel ya. Jadi ini ada kemungkinan atau kecenderungan untuk massa yang masuk ke isolatornya ketika saat terjadi gempa. Nah, kalau kita desain ini sebagai stiff pier yang kaku, ini kita nggak perlu memperhitungkan WPP. Dan biasanya di desain isolasi seismik itu, ini nggak pernah diperhitungkan partisipasi massa pier. Karena juga struktur jembatan memang dari pendekatan desainnya dia biasanya udah, kalau kita comply dengan desainnya, itu biasanya memang udah kaku nih piernya, nggak jarang yang fleksibel. Mungkin ya kalau untuk kasus-kasus tertentu dengan pier yang sangat tinggi ya, itu beda cerita kalau itu. Tapi biasanya pier atau abutmen jembatan itu udah secara nature udah sangat kaku. Nah, kemudian untuk menghitung massa efektif, ini adalah berat struktur atas ditambah berat partisipasi struktur massa bawah ya. Tadi di awal kan saya jabarkan hanya satu span. Jadi untuk total keseluruhan suatu sistem struktur ini, masanya tuh ada 3 span kan. Jadi 3 dikali beratnya tadi satu span ditambah WPP-nya ini kan tadi 0. Jadi totalnya ini ada 36.356 kilonewton. Nah, ini untuk massa. Jadi massa dalam suatu sistem struktur ini dianggap kalau SDOF itu ya, namanya SDOF kan cuma satu ini ya, satu kekakuan dan satu massa itu dikumpulkan jadi satu. Walaupun 3 span itu dianggap jadi satu apa namanya, satu satu lames atau satu massa yang terkumpul. Kemudian untuk perhitungan struktur bawah nanti ini kita perlukan untuk perhitungan lanjutan, dan untuk menghitung struktur bawah, kekakuan struktur bawah ini bisa kita lakukan dengan formulasi simpel ya. Cantilever beam seperti ini kita asumsikan
material betonnya menggunakan MC berapa, nanti dapat modulus elastisitas, dapat momen inersia, kemudian L-nya ini juga ada kan, kita tentukan, nah nanti dapat P-nya kita asumsikan nanti bisa dapat uh, kekakuan di arah longitudinal maupun di arah transversal. Nah, kalau untuk pier-nya itu, saya menggunakan, di contoh ini saya menggunakan section yang sama, 3 kali 3 meter ya. Untuk abutmennya, dia pastinya berbeda. Untuk apa namanya, penampangnya, dia itu 1,5 untuk lebarnya dan ke arah transversalnya itu sebesar 14,45 meter. Nah, jadi dia kekakuan abutmennya di arah transversal sangat kaku tuh, karena sectionnya ini tingginya sampai 14,45 kan. Nah, untuk respons spektrum desainnya, itu kita bisa ambil untuk jembatan di sini nih di https ini.binamarga.pu.go.id. Ini saya asumsikan strukturnya berada di Bengkulu ya, dengan koordinat bujur dan lintangnya sebagai berikut nih, -3,8 dan 102,26. Nah, ini hasil seismik hazardnya. Ini merupakan gempa dengan periode ulang 100 tahun ya. Kalau di konteks ini gempa itu uh, kemungkinan probabilitas terlewati 7% dalam 75 tahun ya. Ini periode ulang 100 tahun kalau nggak salah. Nah, kemudian ada parameter lainnya itu PGA-nya 0,69 G, SS-nya 1,53, S1-nya sekian, dan satgasnya ini tipe yang tadi kan tipe sedang. Kita jadi pakai respons spektrum berwarna hijau ini. Oke, lanjut. Nah, untuk proses desain isolatornya, uh, parameter kunci yang perlu kita perhitungkan adalah yang pertama nih, kita harus desain uh, isolator bearing itu kaku ketika dia menerima beban layan seperti beban rem, beban angin, beban grip shrinkage, uh, atau beban-beban layan yang lainnya. Namun ketika dia terkena beban gempa, dia harus fleksibel, harus leleh. Jadi kalau kita lihat uh, perilaku isolator bearing, kalau misalkan dia di titik nol nih, bearingnya dalam kondisi diam, kemudian ada gaya lateral yang mendorong, dia akan naik nih di kekakuan awal. Namanya nih KU, elastic stiffness, atau bisa di beberapa literatur ini disebutnya K1. Jadi dia naik. Nah, desain yang baik itu ketika beban layan dia hanya boleh di koridor ini nih. Dia belum boleh sampai leleh sini nih. Even ketika dia creep dan shrinkage. Dia jadi creep dan shrinkage ya dia naik sini. Nanti ketika atau temperaturnya naik dia berada di sini, ketika turun dia turun lagi. Jadi begitu terus. Tapi ketika dia terkena beban gempa, dia diperbolehkan untuk uh, masuk ke fase non linearnya. Ini jadi si lekornya udah masuk ke perilaku non linear atau leleh. Ini lelehnya di sini. Titiknya namanya di sini titik FY. Nah, parameter kunci biasanya kalau di sini saya akan titik beratkan desainnya untuk desain isolator tipe litra berbearing ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kalau kita tarik ini ada garis gradien, ini namanya uh, K2 ya, atau KD nih, post elastic stiffness, kekakuan post elastik. Ini kita kalau kita tarik garis lurus gradiennya, kemudian dia di intercept di titik nol, ini namanya QD atau characteristic strength. Jadi kalau misalkan ada gaya gempa, bearingnya akan naik gini, kemudian ke apa namanya sini, ketika bebannya dia berbalik, dia turun ke bawah dan balik lagi. Itu seterusnya ngeluk. Nah, nanti hasil dampingnya dihasilkan dari seberapa besar dia areanya yang ini, EDC, energi dissipated per cycle. Nah, jadi tapi ini kan sebenarnya
parameter atau perilaku isolator bearingnya ini berperilaku non-linear ya. Jadi non-linear tipe bilinear. Jadi ada K1 dan K2. Nah, yang di sini di simplified analysis itu kita hanya akan masuk ke linear analysis. Jadi dari perilaku non-linear ini kita akan dekati dengan metode linear dengan menggunakan kita melinearkan suatu yang non-linear dengan kita tarik garis. Misalkan di sini displacement maksimum yang terjadi ya akibat gempa tadi di sini. Kita harus tarik garis dari titik nol ke sini nih. Tep. Nah, ini namanya efektif. Jadi kalau misalkan uh, bearingnya itu terkena uh, displacement, taruhlah misalkan di sini 200 ya, dia akan menghasilkan force yang sama. Kalau kita pakai perilaku nonlinear ada di sini, kalau kita pakai perilaku elastik, dia juga force-nya ada di sini. Nah, jadi ini harus match nih parameter nonlinear dengan linearisasinya. Nah, maka dari itu dari kita melinearkan suatu yang nonlinear itu perlu ada proses iterasi. Jadi nggak bisa sekali kita asumsikan itu dia dapat benar angkanya exact gitu. Nah, jadi kemudian parameter kunci lainnya itu ini harus fleksibel ketika tadi beban gempa. Kemudian nanti di metode multimodal atau respons spektrumnya dengan pemodelan software kita harus memodelkan isolator bearing dengan menggunakan ekivalen linear spring. Jadi ini spring linear yang dove-nya itu atau degree of freedom-nya ada 3. Dia hanya ada dove di translasi. Translasi horizontal, XY, dan translasi arah aksial yang Z. Nah, jadi K ini, K efektif atau K isolator ini kita nggak bisa sekali ketemu, jadi nanti ada perlu proses iterasi. Nah, kemudian saya lanjutkan ya prosesnya. Nah, jadi bagaimana sih cara kita menghitung si K efektif itu dengan tepat ya. Jadi kalau dari prosedur di ASTA ini kita pertama perlu asumsikan dulu ya K efektifnya itu si suatu strukturnya ini. Jadi biasanya tuh struktur yang efektif dikasih gas isolation yang maksimum di 1,5 ke bawah lah, di atas 1,5 ke bawah dia masih bisa sih, cuman uh, ya nggak efektif nanti isolator kita. Jadi kalau kita nanti ketemu periode struktur kita ada di bawah 1,5 atau 1 detik itu sangat cocok untuk diperlengkapi dengan isolator bearing. Nah, di sini kita misalkan kita taruh asumsi awal nanti setelah dia dipasang bearing dia periode strukturnya menjadi 1,5 detik. Kemudian kita asumsikan juga viscous damping ratio-nya itu 5% ya. Ini normal. Kemudian untuk menghitung BL ini adalah faktor damping. Jadi BL ini korelasinya dengan ya ini viscous damping ratio. Jadi kalau dari rumusannya untuk menghitung BL adalah redaman viscous damping ratio per 5% pangkat 0,3. Dia untuk redaman yang kurang dari hanya untuk redaman kurang dari 0,3 atau 30%. Nah, dari sini kita bisa hitung ya BL-nya dapat 1 karena tadi kita asumsikan viscous damping ratio-nya sebesar 5%. Kemudian kita juga bisa hitung displacement yang terjadi di struktur. Displacement ini yang terjadi di struktur ini udah gabungan antara displacement yang nanti terjadi di pier dan terjadi di isolator. Nah, rumusnya itu adalah gravitasi dibagi 4 pi kuadrat dikali SD1 dikali periode struktur dan BR. Nah, karena ini sudah ada semua parameternya, kita bisa substitusikan ke dalam rumus tersebut dan didapatkan nih
displacement tembakan atau displacement awal sebesar 345 mm ya. Nah, parameter kunci dilihat rubber bearing itu adalah QD dan KD. Untuk karakteristik strength-nya, dia uh, dari ASTO sendiri ngasih rule of thumb. Jadi di mana QD yang baik itu dia berada di range lebih dari 0,05 W, W-nya itu berat total struktur, sampai dengan 0,12 W. Ini 0,12 W untuk daerah yang memiliki kecenderungan beban angin yang besar. Nah, di asumsi ini kita coba gunakan yang maksimum dulu yang besar, yaitu sebesar 0,12 dari massa. Jadi kita hitung QD-nya dapat, ini QD total dari sistem struktur ya, 4.362,7 kN. Nah, untuk positiveness-nya atau KD-nya, ini juga Asto ngasih rule of thumb atau rumus praktis, yaitu sebesar 0,05-nya dari W per D. Ini kita bisa substitusi lagi, sehingga nanti didapat nih KD totalnya 5,269 kN. Nah, sebenarnya teman-teman di sini nih bisa langsung nembak di asam displacement-nya ini di D-nya. Jadi nggak perlu nanti kalau dari runtutan perhitungan ini pastinya akan pakai Excel sih. Jadi yang diasumsikan itu biasanya si displacement ini, dan dia biasanya lebih cepat konvergen di displacement uh, 100 hingga 300 lah. Nah, kita asumsinya di situ. Nah, kemudian kita bisa lanjut prosedur ke yang nomor 4. Kita harus hitung properties awal isolator pada support ya. Pada masing-masing support. Kalau tadi kan QD-nya QD total satu sistem struktur sama KD total di sistem struktur. Nah, kita mau tahu nih berapa atau kita distribusikan ke masing-masing peer. Tadi ada abutment 1, 2 sama peer 1, 2. Nah, rumusnya ini adalah ini. Di mana QD di salah satu peer adalah QD total dibagi massa per peer, partisipasi massa per peer dibagi massa total. Ini distribusi linear aja ya. Nah, jadi kalau tadi total masanya 36.000 sekian, QD-nya sekian, KD-nya sekian, ya totalnya ya. Kemudian kita bisa distribusiin ke masing-masing peer nih. Nanti jadi dapatnya QD di abutment 1 sebesar 700,27 nih, menggunakan rumus yang ini. Dapat segini di peer 1, 2, abutment 2. Begitu juga dengan KD-nya. Kita substitusi angkanya ke rumus ini, formula ini, nanti dapat nih angkanya, kita masukin nih ke tabel. Kalau bisa, kalau teman-teman nanti mau coba untuk menghitung, hitung aja langsung di Excel biar nggak ribet atau sekali jalan. Karena memang prosesnya memang kalau memakai Excel bakalan memakan waktu sih. Nah, ini jadi kita bisa tahu karakteristik strength dan post elastic stiffness-nya untuk masing-masing peer ya. Ini ada jumlah bearing per peer-nya. Nah, kemudian tadi itu D yang kita asumsikan di awal nih, kalau secara ilustratif nih kayak gini. Jadi ketika gempa nanti peer-nya ada deformasi sedikit. Nah, ini namanya deformasi yang diakibatkan oleh substructure ditambah dengan deformasi yang terjadi di bearingnya itu sendiri. Jadi D substructure ditambah di isolator, ini dapatnya D asumsi di awal tadi ya. D yang ini 345. Nah, selanjutnya kita bisa hitung kekakuan efektif dari si isolator. Ini kan tadi barangan non-linear, QD, KR. Kita mau cari nih si efektifnya berapa yang tepat. Nah, rumusnya ini ada alpha J dikali kekakuan substructure ditambah 1 plus alpha J. Nah, alpha J ini rumusnya di bawahnya. Nih, KD. KD di masing-masing peer dikali displacement 345 ditambah QDJ ini ditambah per K substructure
dikali D dikurang QD. Nah, nanti dapat alfa nih. Tinggal tarik ke bawah set ya. Kalau pakai Excel, ini nilai-nilainya alfa J. Nah, kekakuan efektifnya kita substitusi lagi dari formulasi berikut sehingga nanti didapatkan kekakuan efektif eh, pada masing-masing support di abutmen 1, pier 2, dan abutmen 2. Kemudian eh, perhitungan selanjutnya kita hitung total efektif stiffness-nya. Jadi ini kan tadi kita hitung efektif stiffness pada masing-masing support ya. Kemudian untuk menghitung totalnya ya tinggal kita jumlah aja pada masing-masing pier. Ini kita sum semua dapat nih kekakuan efektif total strukturnya. Nah, kemudian kita bisa dari sini kita bisa hitung displacement yang terjadi di isolatornya dengan rumus displacement dibagi 1 plus alpha. Nah, ini kita tambahkan lagi tabelnya dari formulasi berikut. Kemudian selanjutnya kita hitung eh, kekakuan isolator stiffness-nya pada masing-masing support. Ini udah di masing-masing pair ya, kekakuan isolatornya. Formulasinya atau rumusnya seperti ini, yaitu QD di salah satu pair, di pair tertentu, dibagi dengan di pair itu juga, ditambah KD-nya. Di ini QD per D isolation, ini ditambah KD. Nanti didapatkan K isolator. Nah, kolom selanjutnya nih. Terus kita lanjut lagi perhitungan ke perhitungan eh, perpindahan substructure-nya atau perpindahan pair. Dengan formulasi adalah tadi kan displacement adalah displacement substructure ditambah displacement isolator. Berarti kalau kita mau tahu substructure-nya tinggal displacement total dikurangi displacement isolator kan. Itu jadi ketemu displacement substructure-nya. Ini terlihat kan dari bebannya atau dari perpindahannya ini cukup kaku ya, di mana tirnya hanya bergerak sebesar 2 mili, paling besar 3 mili lah. Jadi memang tirnya secara nature sudah kaku. Kemudian kita hitung beban lateral yang terjadi pada substructure atau pier di salah satu supportnya. Jadi namanya nih F sub di titik tertentu, dan rumusnya adalah di mana kekakuan substructure dikali dengan displacement substructure. Ini kali ini ya, dapat nanti force yang terjadi di piernya. Tapi nanti ini jadi dapat nih kekakuan di masing-masing gaya yang terjadi pada masing-masing tumpuan abutmen dan pier. Nah, tapi teman-teman ini perlu teliti sedikit. Jadi ini karena ini pairnya single, jadi nggak perlu dibagi apapun. Tapi kalau nanti pairnya portal ya, misalkan pair satu ini dia tipenya tipe portal 2 kaki. Ini kan hitungnya masih satu satu sistem di elevation ya. Nanti kalau pairnya ada dua, berarti yang masuk ke masing-masing pairnya itu berarti perlu dibagi dua karena dia kolom 2 kaki. Kalau pakai tiga ya dibagi tiga, itu seterusnya. Tapi karena ini kasusnya single pair, overhead pair, jadi ini nggak perlu dibagi, hanya dibagi satu ya. Kemudian lanjut, kita dari sini bisa menghitung periode efektif strukturnya. Ini periode udah struktur yang terisolasi ya, dengan korelasi dampingnya. Untuk menghitung itu ini pakai uh, rumus yang terkenal ya di uh, dinamika struktur, yaitu periode efektif adalah 2pi per massa per massa per gravitasi dikali kekakuan. Ini didapatkan T efektif strukturnya yang isolation ya sebesar 2,861. Nah, dari sini kita bisa hitung nih berapa nih
dampingnya yang berkorelasi dengan T efektif ini menggunakan rumus ini. Jadi 2 dikali jumlah dari QD dikali D isol. Ini saya lanjut dulu biar nanti tabelnya keluar biar lebih gampang. Nah, ini tabel mungkin di depan. Jadi ini pakai pakai rumus yang ini untuk menghitung damping. Nah, nanti didapatkan ekivalen damping rasionya. Nah, ini di kasus ini didapatkan dampingnya sebesar 44,8%. Nah, dari sini kita bisa hitung damping faktornya atau BL menggunakan formulasi ini. Nyaman per 5%. Kalau dia kurang dari 30% kan. Tapi kalau dia lebih dari 30%, hanya boleh dipakai damping itu 1,7 BL. Jadi sehingga ini BL-nya yang 1,7. Terus kita hitung displacement-nya. Tadi kan kita masih displacement asumsi ya, asumsi displacement. Nah, kita ini kemudian kita hitung balik displacement-nya pakai formulasi ini. Gravitasi per 4pi dikali SD1 T efektif per BL. Nanti didapatkan nilai total displacement yang baru. Tadi kan di awal ini kita asumsikan sebesar 345 ya. Nah, secara kita lakukan satu kali perhitungan, satu iterasi ini didapatkan nilai displacement total sebesar 387. Nah, ini kita perlu cek nih ke tembakan displacement awalnya. Jadi ini displacement hasil perhitungan kan 387. Di asumsi awal 345. Kalau kita bagi, dia kan 1,122. Atau ini ada galak atau error sebesar 12,2% lah kurang lebih. Nah, ini teman-teman bisa kecilkan lagi dengan melakukan iterasi lagi. Iterasi. Jadi nanti teman-teman hitung lagi step 1 sampai step 14. Jadi asym displacement-nya tadi 345 kita ganti dengan 387. Jadi kita ulangi iterasinya sekali lagi. Nah, seperti gambar berikut nih, saya udah dalam bentuk Excel ya. Nah, jadi awal tadi 345, kemudian di sini kan tadi dapat 387. Nah, 387 ini kita masukin lagi di sini. 387, hitung step 1 sampai 14 nih. Hitung QD, hitung apa namanya alpha, K efektif, B ISO, K ISO. Ini kemudian nanti didapatkan nih hasil displacement yang baru dengan BL nilai BL yang baru, periode efektif yang baru, dan ekivalen viscous damping ratio yang baru. Nah, biasanya di iterasi kedua itu udah pasti mengecil tuh nilai errornya. Yang tadinya kan tadi 12%. Nah, ini sekali iterasi aja, dua kali iterasi aja, kita udah bisa dapat nilai yang di bawah 5%, yaitu 4,1% nih. Kita, kalau misalkan belum puas dengan nilai ini, kita iterasi lagi. Iterasi ulang, terus kita ulangi proses yang sama. Nah, terserah teman-teman puasnya sampai berapa atau cukupnya sampai berapa. Nah, kalau di sini saya gunakan proses iterasinya tuh sebanyak 8 kali ya. Jadi pertama asumsinya 345 sebenarnya, kemudian dihitung dapat 387. Jadi dipakai iterasi selanjutnya, dihitung lagi dapat 402. 402 dimasukin lagi jadi 408, sekian 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 sekian. Nah, ini diiterasi ke 8 dapat 411 lah nih di sini kan. Setelah dihitung jadi 411 ini. Nah, tadinya nih kalau kita plot iterasi terhadap errornya, di iterasi awal kita error 12%, iterasi kedua udah di sini 4%, iterasi ketiga 4, 5, 6, 7. Ini udah mendekati errornya mendekati 0 ke 1. Nah, ini udah kurang lebih cocok nih antara asum displacement atau displacement yang kita asumsikan dengan
perhitungan displacement-nya. Udah cukup konvergennya, 411 mm. Nah, kemudian kalau misalkan nilai ini nggak konvergen atau kita teman-teman nggak mencapai apa namanya iterasi yang konvergen atau kurang dari 5% lah atau lebih dari 5%, kita bisa ubah parameter QD dan KD-nya. Langsung aja diubah berapa misalkan teman-teman di up satu satu 10%-nya kah atau dikurangi atau gimana. Nanti dihitung ulang pakai Excel nanti uh, sehingga dapat iterasi yang konvergen, baru kita bisa lanjut ke verifikasi selanjutnya multimodal spectral analysis method ya. Jadi kita menggunakan simplified method, kita verifikasi nih menggunakan model QD dan KD-nya. Nanti kita import ke model spring element, kemudian kita akan modifikasi respons spektrum desainnya dengan tambahan damping yang terjadi akibat kita menambahkan isolator. Nah, dari multimodal ini kita bisa hitung nih. Tadi kan awalnya kita hanya dapat di sini ya, K isolator total di masing-masing tumpuan. Sedangkan kalau kita mau pasang di pair, kita kan harus tahu berapa sih QD dan KD-nya pada masing-masing bearingnya. Jadi kita perlu bagi lagi nih, dari K ISO ini kita bagi jumlah bearingnya. Kayak untuk menghitung QD-nya, jadi kita QD per bearingnya itu kita perlu tahu, ya tinggal QD-nya, nih 727 dibagi dengan 8. Jadi QD per bearingnya ini adalah 90,89. Yang di P1 dan P2 juga sama, karena jumlahnya ini sebenarnya karena strukturnya simple span ya, otomatis akan sama, kecuali nanti spannya ini tipe span yang continuous dan hanya dipasang misalkan di sini satu titik per satu pair. Nah, mungkin nanti di sini QD-nya bisa lebih besar kalau digunakan sama-sama 8 bearing. Misalkan di abutment 1 8 bearing, di pair 1 pair 2 8 bearing. Nah, otomatis nih QD-nya akan lebih besar. Nah, ini QD-nya untuk masing-masing isolator. Kemudian untuk KD-nya juga sama. KD total per pair atau per abutment kita bagi dengan jumlah isolatornya. Nah, didapatkan KD per isolator atau per bearingnya. Kemudian kita dari sini bisa hitung efektif stiffness-nya. Ini adalah QD dan KD yang telah dibagi jumlah bearingnya. Jadi ini udah di sini. Rekapan isolator displacement pada single isolator. Ini di substructure-nya, terus ini di isolatornya. K isolator ini K-nya K efektif ya. Ini D-nya udah di isolator. Ini masing-masing efektifnya adalah kurang lebih seperti ini. Di arah gempa longitudinal ya. Nah, jadi dari sini sebenarnya kan masih jelek nih. Kita dapat damping 42,4, tapi juga toh yang dipakai hanya bisa 30%-nya aja kan. BL-nya itu 1,7 ya. Kita bisa optimasi nih. Kita ganti QD dan KD-nya. Nah, biasanya nih nilai QD dan KD ini kalau dari struktur engineer, nanti kalau misalkan dikasih ke seismic engineer atau seismic device engineer, biasanya saya dapat data nih kalau di kerjaan di kantor saya dapat kerjaan atau data dari si struktur engineer, saya dapat spek QD dan KD. Maka dari situ saya akan desainkan berapa dimensi bearingnya, dimensi tebalnya, kemudian diameternya, dan segala macam. Nah, bisa nggak nih si parameter rubber yang saya punya dan lead core yang saya punya, dia masuk ke si speknya
apa namanya spek yang dikasih oleh si software engineer. Kalau bisa ya tinggal saya kasih dimensi darinya. Kalau nggak bisa ya saya kasih output seberapa bisa QD dan KD-nya itu mendekati yang sudah di specify oleh si software engineer-nya. Nah, dari nilai ini saya atau kita bisa Maaf lakukan memotong Mas Gigi. ya Kira-kira kalau misalnya lagi 20 menit, cukup enggak Mas? cukup Mas. Ini Oke, saya percepat lagi bisa. 20 menit ya. Ya, ya. Ini saya kita optimasi ya eh, perhitungan atau parameter bearingnya, kemudian jadi seperti ini. Jadi QD-nya yang tadinya 90 per bearingnya 90 sama KD-nya 0,11. Nah, ini saya optimasi nih. Jadi per bearingnya itu QD-nya jadi 150 sama KD-nya 0,9. Dia menghasilkan equivalent viscous damping ratio 30% dan T efektif di 1,32 second. Nah, ini dan isolator displacement-nya yaitu sebesar 180 mm kurang lebih. Nah, selanjutnya kita akan verifikasi nih perhitungan simplified atau equivalent lateral force kita ke respon spektrum analisis. Nah, jadi ini modelnya ada substructure, superstructure, bearing, dan kemudian nanti koneksi antara substructure si spearhead dengan superstructure ini ada spring element, linear spring element. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada gambar LRB ya. Ini sebenarnya dummy elemen aja yang saya buat. Ini dummy elemen ini saya buat material dengan stiffness atau kekakuan nol ya. Ini sebagai tampilan aja, sebagai tampilan supaya dia lebih manis lah. Tapi sebenarnya ini nggak berfungsi apa-apa terhadap atau nggak ngaruh apa-apa terhadap perhitungan strukturnya. Nah, jadi spring elemen ini kita input dari hasil SDOF tadi atau simplify tadi. Ini di awal-awal kita samain aja antara kekakuan di longitudinal dan transversalnya. Nih, jadi tadi didapatkan kan kekakuan ini 1,76 ya untuk di abutment. Kita bisa ambil rata-ratanya aja nih. Rata-rata di arah transversal dan longitudinal. Ini didapatkan 1,759 ya. Untuk di peer 1, 2, dan abutment 2, karena ini substructure-nya berbeda, jadi agak beda sedikit. Jadi ada satu efektifnya ada di peer 1 1,784, peer 2 1,789, dan abutment 2 1,761. Cuman kurang lebih kan mirip-mirip ya nilai kekakuan efektifnya. Nah, ini untuk efektif stiffness untuk di vertikal, kalau teman-teman masih belum tahu, ya bisa dikasih aja nilai 1000 atau 500 lah kilonewton per milimeter. Ini jadi modelnya model linear masih ya. Oh ya, untuk analisis softwarenya ini saya pakai Midas ya, karena di industri itu untuk struktur jembatan, teman-teman perencana lebih banyak menggunakan Midas Civil ya dibandingkan software yang lainnya seperti SAP atau CSI. Jadi saya gunakan Midas Civil. Kemudian kita input nih uh, parameter keefektifnya di abutment 1, P1, 2, dan abutment 2. Nanti dari situ kita bisa dapat keefektifnya kan tadi yang dihitung. Jadi ini adalah kita bisa generate atau buat respon respon spektrum komposit. Jadi yang biru ini adalah respon spektrum konvensional atau desain. Yang merah ini komposit. Nah, cara buatnya tuh gimana? Nah, cara buatnya adalah kan tadi kita dapat hitung ya si periode efektifnya itu 1,36. Nah, jadi di periode 0,8 dikali periode efektif 1,3 ini, itu kita bisa reduksi semua. Kita bagi dengan 1,7 nilai spectral acceleration. Jadi di sini nih titik ini
adalah merupakan 0,8 dikali T efektifnya. Kita reduksi semua nih di sini nih. Di sini maksudnya yang 0,8. Kita reduksi spektar acceleration-nya dibagi dengan BL-nya. Dapat nanti respon spektrum composite. Nah, untuk verifikasinya ini vibration analysis hasil output softwarenya dia ada modal translasi atau mau translasi di arah Y dan longitudinal. Tapi ini mungkin karena dia modelnya nggak continuous, jadi ada eh, splitting massa sedikit, cuman partisipasi massanya masih di atas 90% untuk arah Y dan arah transversal dan arah longitudinal. Dan untuk arah longitudinalnya ini dia lebih dominan sebesar 96 eh, persen ya. Ini ada di mod ketiga dan kalau dilihat nih periode strukturnya 1,3 juga kan mirip sama yang kita tadi hitung. Jadi kurang lebih sudah mirip lah antara apa namanya simplified analysis dan multimodalnya. Nah ini untuk verifikasi displacement yang lebih detail, saya dekatkan nodalnya di titik girder atau displacement ini kan sama-sama nih. Ini displacementnya 180. Nah kalau kita mau tahu displacement isolator berarti kan mesti dikurangin ya isolator yang di bagian bawah, serat bawah sama serat atas. Jadi serat bawahnya 6,3 mm, kita kurangin ini dapat displacement isolator berdasarkan hasil analisis pemodelan. Nah ini saya rangkum khusus untuk displacement di pier 1 akibat gempa X ya. Kurang lebih kan sama nih, ada yang 180, di sini yang 178, mungkin yang di bagian sininya nih, yang mengarah ke abutmen 1. Nah ini di sini nanti bisa tinggal dikurangin dapat displacement isolatornya. Nah ini sudah saya rangkum hasil dari SDOF atau simplified terhadap multi degree of freedom-nya. Jadi hasil efektif SDOF sebesar 1,32, hasil dari pemodelan sebesar 1,37 ya. Sangat mirip ya. Ini juga displacement abutmennya 1,78 akibat gempa. Ini akibat gempanya 177,8. Ini juga sangat dekat. Untuk displacement piringnya 1,3 juga di angka yang sama. Masing-masing analisis memiliki akurasi yang cukup baik. Jadi kita bisa lanjut pengecekan nih ke basirnya. Ini adalah basir isolated. Ini yang tadi kita cari berapa basirnya. Untuk yang fixnya itu kita perlu bikin model lagi. Model yang lain itu sebenarnya tadi model yang sebelumnya bisa kita pakai, cuman springnya aja tuh. Biasanya kan kalau fix dia modelnya sendi ya. Masing-masing elastomeric bearing pad sendi-sendi lah. Translasinya itu terkekang, jadi kita bisa kakuin. Kita besarkan aja tuh nilai keefektifnya, keefektif bearingnya. Yang kita besarkan, taruhlah kita kasih nilai 2000 atau 1000 kilonewton milimeter. Kilonewton per milimeter. Nah itu udah cukup bisa menggambarkan struktur dengan periode yang fix. Ini didapatkan hasil analisis dari pemodelan basir hasil isolated 14.000, sedangkan hasil fix structure itu sebesar 52,4, sehingga ada reduksi sebesar 71 atau 72%. Kalau kita cek berdasarkan single degree of freedom-nya, dia menghasilkan 73%. Nah, ini nilainya udah kurang lebih convergen nih. Mirip-mirip. Ya, kurang lebih oke kalau mau dilanjut ke analisis di transversalnya. Di alat transversal earthquake, dia tuh metodenya sama, sama persis dengan yang longitudinal. Mungkin tadi bedanya karena abutmen itu ada perbedaan section ya, kita bedain aja nih kekakuan di transversalnya sekian sama sekian. Nah udah hitung ulang, lanjut pakai Excel, dapatlah nanti kita hitung kombinasi displacementnya. Ini kalau uh, di ASTO dinamakan DBD ya. Jadi itu merupakan kombinasi dari kombinasi berikut nih, U1 1,0 lah. Ini teman-teman bisa baca sendiri, rumusnya ada
di sini. Dan untuk VL-nya, karena ini nggak tahu ya, kita bisa asumsikan sebesar 55% dari UL. Ini juga sama 5% dari PT. Nah, kita kombinasikan ya dari rumus-rumus ini, didapatkan kombinasi ortogonal gempa di transversal dan longitudinal. Ini namanya DBD. Nah, ini biasanya nanti yang dikasih ini, kasih produksi si si pemroduksi bearingnya. Ini kalau misalkan teman-teman sebagai software engineer ya, ini nanti teman-teman yang kasih nilai displacement yang ini di DBD dan di kiri dan KR-nya berapa, kiri dan KD-nya berapa. Kemudian untuk desain properti isolation system ini ada beberapa faktor yang dipertimbangkan, yaitu temperatur, aging effect, kemudian ada velocity effect, pembebanan, kemudian ada uh, kecepatan rambat, traveler, kemudian ada kontaminasi dan scragging unscragging. Scragging itu kalau awal itu kan dinamakan virgin bearing. Kalau kita udah kasih beban, itu dia ada kayak kerutan atau retakan seberapa besar, itu namanya efek scragging. Nah, untuk itu nih rumusnya, untuk yang minimum kita bisa hitung minimum KD dan QD. Ini rumusnya pakai lambda. Nah, untuk lambda umumnya itu kita pakai nilai 1 untuk vertikal, 0,75 untuk essential bridge, dan 0,66 untuk slope kasus jembatan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca ke code-nya atau GSIB. Di sana nanti ada pemilihan misalnya high damping rubber bearing, nilai lambda max-nya berapa, kalau pakai liter rubber bearing, QD-nya berapa, KD-nya berapa, nih teman-teman bisa pakai sesuai dengan asumsi desain teman-teman yang gunakan. Nanti jadi ketemu total lambda faktornya di QD dan KD untuk upper bound analysis. Kalau untuk lower bound analysis, kalau kita pakai essential bearing, ini dia nggak ada pengali atau nggak ada reduksi bearing, hanya dikali 1. Jadi lower bound-nya itu ya apa yang tadi kita hitung barusan. Untuk upper bound-nya ini kita kalikan dengan untuk QD-nya ini sebesar 1,8 dan KD-nya sebesar 1,85. Nah, hasilnya ini nih perilaku di bearing lower bound dan bearing upper bound. Ini terlihat bearing upper bound menghasilkan uh, force yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan lower bound. Nah, jadi maka dari itu biasanya analisis lower bound itu dia akan dipakai oleh si seismic device engineer untuk mendesain isolator atau device-nya, karena biasanya yang govern di seismic device itu adalah level displacement-nya. Sedangkan kalau untuk si structure engineer, dia kan harus mendesain si profil kolomnya, pier-nya, substructure. Jadi yang govern itu adalah force-nya. Jadi biasanya nilai analisis upper bound bearing dengan parameter upper bound akan digunakan untuk mendesain kekuatan dari struktur atas dan struktur bawahnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Upper bound menghasilkan displacement yang lebih kecil tapi force-nya lebih besar. Kalau di lower bound displacement lebih kecil tapi force-nya lebih kecil tapi displacement lebih besar. Nah, selesai ya teman-teman, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, silakan saya serahkan ke moderator terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, pagi menjelang siang, teman.